Anggale nenet peau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali Ibu bisa menemui adik-adik kembali di GKI. Hai kids. Adik-adik, coba sekarang adik-adik sapa orang yang ada di dekat adik-adik. Mungkin ada papa, mama, kakak, atau adik, atau siapa yang menemani adik-adik saat ini. Yuk Ibu tunggu, sapa dulu sebentar. Oke, Ibu sudah menyapa adik-adik, adik-adik juga sudah menyapa dengan orang di sekitar. Kita sama-sama menyapa Tuhan ya. Kita ucapkan selamat pagi kepada Bapa dengan menyanyikan pujian Selamat pagi Bapa. Oke, yuk. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Baik adik-adik, yuk kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa tunduk kepala. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk kasih dan cinta Bapa bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Bapa, ajar kami dapat menikmati Engkau ketika kami menyanyi, memuji nama-Mu, menyembah Engkau, dan ketika kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami semua ya Bapa, kami serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik,
adik-adik sekarang sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Tapi mungkin masih ada yang belum siap. Yuk kita ingetin, yuk kita ajak teman-teman kita yang lain. Bilang ayo cepat ke sekolah minggu. Ya, kita nyanyi ayo ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Oke, adik-adik pintar ya. Adik-adik, kapan sih kita boleh memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan? Cuman waktu sekolah minggu, cuman waktu pagi hari. Enggak ya adik-adik ya. Kita mau puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kapanpun adik-adik mau ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa waktu mau bobo ya. Nah, kita akan menyanyikan dari terbit matahari. Oke ya, yuk kita sambil berdiri, adik-adik ikutin gerakannya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
adik-adik tahu siapa Tuhan yang adik-adik puji, yang adik-adik sembah? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kuat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah Tuhan yang terbesar. Kita nyanyikan lagu ya, kuat-kuat yang terkuat. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, adik-adik, sekarang siapkan uang persembahan ya. Sekarang bagian kita untuk memberikan persembahan yang terbaik sebagai tanda terima kasih kita. Oke, sambil kita menyanyikan pujian beri syukur. Sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Ya, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Bertemu kembali dengan Ibu Silvi di GKI. Hai Kids. Adik-adik tadi lihat tayangan yang sudah diberikan? Iya, itu adalah patung-patung buatan manusia. Beraneka ragam bentuknya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang menyerupai hewan, ada yang lucu, mungkin juga ada yang merupakan tokoh film yang adik-adik sukai. Tapi tadi kalau adik-adik perhatikan, ada juga sih yang bentuknya mengerikan. Hampir saja membuat Ibu Silvi ketakutan. Apa sih gunanya patung-patung itu dibuat? Patung-patung itu dibuat sebagai pengingat atau sebagai kenangan atas segala sesuatu yang kita sukai. Atas segala sesuatu yang ingin kita ingat terus. Tuhan senang kalau kita bisa membuat karya yang mendatangkan kebaikan. Seperti misalnya gedung yang tinggi. Gedung yang tinggi bisa dipakai untuk tempat tinggal, untuk bersekolah, untuk membuat rumah sakit. Atau pada saat kita membuat robot, robot dapat membantu pekerjaan kita. Atau juga kalau kita merancang pakaian yang indah. Sehingga pada saat kita berulang tahun, kita bisa memakai pakaian yang bagus dan kita kelihatan cantik dan ganteng. Atau juga membuat pesawat, mobil, kapal laut. Itu semua membantu kita pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan lebih cepat. Atau juga membuat lukisan, kita bisa menikmati keindahannya. Atau juga memahat dan membuat patung. Tapi ternyata ada loh di dalam Alkitab hasil karya buatan tangan manusia yang membuat Allah sangat marah.
Mau tahu apa itu? Tapi sebelumnya kita mau satu di dalam doa dulu. Kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam tahta kerajaan surga yang mulia, kini tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Biarlah Tuhan yang memberkati Ibu Silvi dan juga anak-anak yang mendengarkan firman pada saat ini. Agar kami mengerti apa yang Tuhan maksud, apa yang mau Tuhan berikan, apa yang mau Tuhan katakan kepada kami pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sudah tidak sabar ya? Apa sih ya hasil karya manusia yang bisa membuat Tuhan begitu marahnya? Ayo kita saksikan bersama-sama. Patung tuangan anak lembu emas. Patung ini murni semuanya terbuat dari emas loh adik-adik. Dibentuk dan dipahat dengan sangat baik oleh seorang ahli pembuat patung. Tetapi patung ini membuat Allah sangat marah kepada bangsa Israel. Allah menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung Sinai. Musa ditemani oleh Yosua, tetapi Yosua hanya mengantar sampai di tengah gunung. Selanjutnya, Musa meneruskan pendakian sampai ke puncak gunung sendirian saja. Gunung Sinai merupakan tempat yang sepi, sunyi, dan tenang, sehingga cocok sekali untuk Allah dan Musa bisa mengobrol berlama-lama. Di atas gunung Sinai, Allah dengan tangannya sendiri menulis hukum-hukum Allah di atas 2 loh batu. Ya, di atas 2 bongkah batu. Adik-adik masih ingat 10 hukum Taurat? Ya, ke-10 hukum itu dibuat untuk menjadi tuntunan bagi orang Israel di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. 40 hari lamanya Musa di atas gunung itu. Musa tidak merasa bosan atau jenuh hanya bertemu dan berbicara dengan Tuhan saja. Tetapi orang-orang Israel yang menunggu Musa di bawah gunung mulai cemas. Mereka mulai bertanya-tanya, apa ya yang terjadi di atas sana? Kok Musa tidak turun-turun? Apa sih yang dilakukannya di sana? Atau jangan-jangan Musa mati di sana? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Pemimpin kita sudah tidak ada. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang Israel mulai panik dan khawatir. Selama ini, Musa yang selalu menjaga dan menuntun mereka di padang gurun. Mereka sangat bergantung kepada Musa. Sekarang, sudah 40 hari tidak ada kabar berita dari Musa. Mereka berpikir, jangan-jangan Musa mati di atas gunung Sinai. Adik-adik, pada saat kita merasa takut atau merasa khawatir, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita seharusnya berdoa, bukan? Datang kepada Tuhan, membawa semua kekhawatiran kita, membawa semua ketakutan kita. Tetapi sayangnya bangsa Israel tidak melakukan itu. Pada saat mereka takut, pada saat mereka khawatir, mereka mencari jalan keluar mereka sendiri. Mereka menghadap ke Harun yang menggantikan tugas Musa selama Musa ada di atas gunung. Mereka mendesak dan meminta Harun untuk membuatkan patung menggantikan Allah yang selama ini disembah oleh Musa. Orang Israel berpikir, bila tidak ada Musa, berarti tidak ada Allah dong. Jadi sekarang kita harus membuat Allah yang baru. Mereka memaksa Harun membuat patung anak lembu. Harun pada akhirnya mengabulkan permohonan mereka. Ia menyuruh semua orang Israel untuk mengumpulkan perhiasan yang mereka miliki. Anting-anting, gelang, kalung, atau benda apapun yang terbuat dari emas. Setelah terkumpul, dilebur, dicairkannya lah semua perhiasan itu menjadi sebongkah emas. Dari bongkahan emas itu dibentuk, dipahat, dan diukir menjadi patung seekor anak lembu. Patung anak lembu emas itu ditaruh di tengah perkemahan orang Israel.
Lalu Harun mendirikan mezbah di hadapan patung itu sebagai tempat menaruh kurban bakaran. Betapa sukacita dan bangganya orang Israel mempunyai Allah yang baru. Mereka mempersembahkan kurban, mereka makan, mereka minum dan menari-nari di sekeliling patung itu. Sementara di atas gunung Allah berbicara kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu telah rusak tingkah lakunya." Tuhan sangat sedih dan marah adik-adik melihat tingkah laku orang Israel. Tuhan tidak lagi berkata umatku atau bangsaku kepada orang Israel, tetapi mengatakan kepada Musa seolah orang Israel itu bangsa milik Musa dan bukan umatnya lagi. Tuhan pun berencana akan menghukum orang Israel yang tidak lagi menyembah Allah. Mendengar rencana Allah, Musa pun menghibur dan memohon agar Allah memberi kesempatan orang Israel untuk bertobat. Musa segera turun gunung. Ia membawa 2 bongkah batu yang bertuliskan hukum Allah, hukum yang ditulis oleh Allah sendiri. Ketika Musa sudah dekat dari perkemahan orang Israel, ia melihat mereka sedang menari, makan, minum berpesta pora. Musa sangat marah. Akhirnya Musa tahu apa yang membuat Allah begitu marah kepada orang Israel. Selama ini kan Allah tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan orang Israel. Dengan banyak mujizat, Allah membebaskan dan melindungi bangsa ini dari berbagai bahaya dan penderitaan. Sekarang mereka membalas kebaikan Tuhan dengan meninggalkan Allah dan membuat Allah lain untuk mereka sembah. Musa melempar kedua bongkah batu tulisan Allah dan pecahlah bongkahan batu itu. Lalu ia menghampiri patung emas itu. Ia bakar, ia giling sampai halus. Ditaburkannya lah abu emasnya ke atas air. Disuruhnya orang Israel untuk meminumnya. Apa yang sudah kalian lakukan? Kalian berdosa besar. Musa marah sekali melihat tingkah laku orang-orang Israel itu. Di dalam Matius 4 ayat 10b dikatakan, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Ayat ini merupakan ayat hafalan kita pada hari ini. Kita ulang sama-sama ya. Ayatnya diambil dari Matius 4 ayat 10b. Matius 4 ayat 10b. "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Nah, adik-adik, sekarang adik-adik mengerti bukan mengapa Musa sangat marah kepada bangsa Israel? Ya, Musa marah karena bangsa Israel menggantikan Allah dengan lembu emas. Bangsa Israel menyembah lembu emas. Itu perbuatan yang sangat tidak baik. Itu perbuatan yang sangat merendahkan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan kita digantikan oleh barang atau hasil karya buatan tangan manusia? Musa sangat marah sekali. Tetapi ternyata adik-adik, tidak semua orang Israel yang melakukan kejahatan itu. Ada satu suku yang tidak melakukannya sama sekali. Jadi pada saat itu Musa bertanya, "Jadi dari kalian semua rakyat Israel, bangsa Israel, siapakah di antara kalian yang masih rindu, yang masih ingin menyembah Allah?" Dan serentak semua suku Lewi memisahkan diri dari kerumunan orang yang ada. Mereka berjalan mendekat ke depan Musa. Suku Lewi ini tidak ikut-ikutan membuat patung lembu emas. Suku Lewi ini juga tidak menyembah patung. Dan Tuhan memilih suku Lewi. Hanya suku Lewi lah sejak saat itu yang boleh melayani di dalam rumah Tuhan. Sementara itu, Musa setelah selesai marah-marah dengan orang-orang Israel, ia segera menemui Tuhan kembali.
Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon pengampunan dari Tuhan, memohon maaf kepada Tuhan agar Tuhan mau melupakan dan mengampuni kesalahan orang Israel. Adik-adik harus ingat ya, Tuhan menginginkan kita hanya menyembah Dia saja. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan pada siang hari ini. Ajar kami Tuhan seperti Musa yang selalu setia kepada Tuhan. Ajar kami juga seperti suku Lewi yang hanya menyembah dan memuji dan memuliakan Tuhan saja. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan saja yang terus menyertai semua kegiatan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Bye-bye. Tuhan Yesus sayang kita semua.